sepanjang waktu dan hari-hari yang telah kita lewati, kita masih bisa berkumpul itu semua karena kasih dan anugerah-Nya Tuhan. Anugerah yang terbesar Tuhan beri waktu hidup. Dan ucap syukur Tuhan bagi hari ini. Kalau diri kami Tuhan yang segenap hati, kami mau sama-sama tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau agungkan nama Kau Tuhan. Kami untuk mengisi hidup kami Tuhan. Sama-sama kita mau tinggikan nama Tuhan. Kasih yang
saat kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga ya Tuhan yang akan datang ke sini, selamatkanlah mereka sampai dengan tujuan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini bisa lambaikan tangan, bisa kasih salam kiri kanannya, kasih senyuman yang terbaik buat Tuhan kita. Biarlah Tuhan Yesus menjadi sumber kuat kita. Kita muji nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan dengan senang hati kita. Kaulah kuatku, gunung batuku. Meskipun musuh di depan kita, rintangan banyak menghadang dalam hidup kita, tapi biar nama Tuhan, Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Sama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Engkau bersamaku. Beribu lemah di sisiku, berasa di sisi kananku, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kau yang berkekuatan banget Tuhan, sumber kemenanganku. Kau yang menjadi sumber kemenangan kami Tuhan, yang menjadi sumber sukacita kami. Sama-sama kita menyanyikan kembali lagu ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Engkau bersamaku. Beribu lemah di kiriku, berasa di sisi kananku, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhan. Kami yang yakin mau sama-sama tinggikan nama Tuhan kita. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kaulah tanganku, perlindunganku, Kaulah sumber segala. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kaulah kuatku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Sama-sama jemaat Tuhan mengangkat tangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Sama-sama sekali lagi kita mau tinggikan nama Tuhan, menjadi gunung batu kami Tuhan, di setiap langkah hidup kami. Dari hari ke hari
bangkit berdiri. Siapkan hati dan siapkan bejana hati kami Tuhan, untuk kami diisi oleh firman Tuhan, untuk kami ditegur oleh firman Tuhan. Serahkan padamu harapanku, hanya di dalammu bukan teguh
seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Kami mau masuk menjadi rencana Tuhan. Engkau yang masuk menjadi rencana kami Tuhan. Ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan terus bersama-Mu Tuhan. Jadikan Selamat pagi saudara-saudara. Selamat kembali berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini adalah minggu bagi saya sangat penting, karena minggu ini gereja kita menghadapi musyawarah besar yang diadakan 5 tahun sekali. Dan pada tanggal 28 minggu beberapa hari lagi sampai tanggal 30 musyawarah besar kita akan diadakan di Surabaya. Dan minggu depan ini saya mempersiapkan diri juga untuk musyawarah besar itu, karena saya dapat tugas yang menurut saya sangat penting untuk membawa firman Tuhan dalam musyawarah besar khotbah pertama ya. Jadi bagi saya ini merupakan sebuah momentum yang sangat berharga karena dipercaya oleh sinode untuk membawa firman Tuhan. Itu sebabnya minggu ini beberapa hari saya akan ada di Thailand, di Muang Thai, untuk bersama-sama dengan istri, anak, cucu ya, berdoa supaya Tuhan akan menunjukkan apa yang Tuhan mau di dalam 5 tahun ke depan ini, saudara-saudara ya. Itu sebabnya untuk minggu ini saya ingin bersama saudara merenungkan satu tema
bagaimana kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Ada 10 orang terkaya di Indonesia ini. Dan hartanya luar biasa. Kalau istilahnya 7 keturunan pun dimakan tidak akan habis. Tetapi orang-orang kaya ini tidak begitu saja menjadi orang terkaya di Indonesia. Karena ada satu kepercayaan yang dipercayakan kepada mereka, saudara-saudara. Ya, di antaranya ada orang yang begitu semangat sekali untuk mempersembahkan kekayaannya itu bagi pekerjaan Tuhan. Tapi itu persentasenya kecil, saudara-saudaraku. Nah, di dalam gereja Tuhan, Tuhan ingin juga mempercayakan sesuatu. Bukan harta dunia yang triliun-triliunan, tetapi harta rohani yang Tuhan bisa percayakan, ya, juga kepada bukan hanya pribadi-pribadi, tetapi gereja Tuhan. Zaman akhir ini Tuhan sedang melihat apakah ada gereja yang bisa dipercaya untuk dipercayakan harta rohani yang menjadi penyebab dari kebangunan rohani, saudara-saudaraku. Ya, untuk itu satu rahasia bagaimana kalau Tuhan itu bisa percaya kepada pribadi-pribadi maupun kepada sebuah gereja. Kalau kita punya pengenalan akan Tuhan yang empunya semuanya, sumber itu pengenalan kita kepada Dia itu bertumbuh sampai sempurna, saudara-saudaraku. Ya. Sebab itu kalau suami sama istri juga, walaupun seperti saya sudah 42 tahun menikah, tetapi istri saya perlu mengenal kepada saya lebih dalam. Saya ini bagaimana sebetulnya? Begitu juga saya dengan istri. Ya. Kalau kita bisa dipercaya, itu dahsyat, saudara-saudaraku. Ya. Itu sebabnya gereja juga demikian. Itu sebabnya mari kita akan lihat sebuah ayat dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Ini tulisan Petrus terakhir sebelum dia dipenggal, sebelum dia mati sebagai syahid, ya. Dia nulis begini. Ini kalimat terakhir dari tulisan Petrus. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Kita akan baca bersama-sama. 2 Petrus 3 18. Setelah itu Petrus tidak nulis lagi, ya. 2 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Kasih karunia itu anugerah. Kita selamat ini bukan karena kita mau, kita layak, tetapi karena Tuhan memberikan belas kasihan kepada kita. Kita tidak layak selamat masuk surga, tetapi Tuhan itu cinta kepada kita, Dia memberikan kasih dan karunia. Karunia itu pemberian, ya. Jadi pemberian ini karena kasih. Bukan karunia kasih, tetapi kasih karunia, grace, ya. Makanya banyak orang namanya grace, tapi sebetulnya artinya tidak tahu apalagi menghidupi. Bukan hanya kita perlu tahu apa artinya kasih karunia itu, ya. Tetapi yang kedua, dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat. Bukan hanya kenal begitu saja, tapi bertumbuh dalam pengenalan. Kita kenalnya sampai di mana? Karena Dia bukan hanya Tuhan, tapi juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Ya, kita kenal yang kelihatan saja,
Kalau tidak ada kemauan, kita tidak akan, makanya banyak orang cerai. Karena apa? Karena memang tidak saling mengenal. Kalau tidak kenal ya tidak sayang. Makanya pertumbuhan dalam kasih karunia dan dalam pengenalan itu harus bertumbuh, saudaraku. Ya. Pertumbuhan adalah suatu keadaan tumbuh. Berarti perkembangan. Tadinya akarnya segini, akarnya jadi panjang. Akarnya jadi panjang lebih kuat. Itu sebabnya bisa dia menarik makanan lebih kuat untuk pohon ini. Jadi pertumbuhan adalah suatu kemajuan, saudara-saudara. Ya. Dalam dunia ini, dalam dunia Kristen ada 4 jenis manusia Kristen. Pertama, orang Kristen yang bodoh. Kedua, orang Kristen yang biasa. Bodoh tidak, pintar tidak, biasa. Yang ketiga, orang Kristen yang tidur. Dan yang keempat, orang Kristen yang bijaksana. Saudara termasuk orang Kristen yang mana? Orang Kristen yang bodoh itu orang Kristen yang tidak tahu. Tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itu bodoh. Makanya sok pinter, tapi sebetulnya dia bodoh. Dia tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tuh tidak tahu. Orang Kristen yang biasa. Nah, orang Kristen yang biasa tuh orang Kristen yang tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Dia sadar. Makanya nggak banyak ngomong. Orang Kristen biasa. Makanya banyak orang Kristen kalau disuruh, siapa yang mau bersaksi? Dia diem aja. Mau apa yang disaksikan? Sebab dia tidak tahu. Saksi apa? Ini orang Kristen yang biasa. Orang Kristen yang ketiga, orang Kristen yang tidur. Orang Kristen itu sebetulnya tahu. Tapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Nah, orang tidur kan, orang tidur walaupun dia pinter, dokter, insinyur, kalau dia tidur nggak ada yang berguna karena dia tidur. Jadi orang Kristen yang tidur tuh orang sebetulnya tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Nah, yang paling bagus orang Kristen yang bijaksana. Orang Kristen yang bijaksana itu orang yang tahu, tapi dia tahu bahwa dia tahu. Tapi nggak banyak ngomong dia, saudara. Saudara termasuk orang Kristen yang bagaimana? Saya tanya ya, Wan, kira-kira Wawan orang Kristen dari 4 ini orang Kristen yang mana? Wan? Yang kemana? 1, kedua, ketiga, keempat. Keempat. Waduh, tepuk tangan buat Wawan. Orang Kristen yang keempat itu orang yang bagaimana sih, Wan? Bijaksana. Orang Kristen bijaksana itu orang yang bagaimana? Liar deh. Gak apa-apa lah, nanti lain kali ya, Wan ya. Tanya dulu sama istrinya supaya tahu apa yang diketahui. Nah, saudaraku, jadi kita mesti ada kemajuan dari orang Kristen yang bodoh jadi orang Kristen yang bijaksana. Ya, tadinya tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Tapi jadi orang Kristen yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Nah, kita lihat kemunduran. Kalau kemajuan ini dari bodoh ke bijaksana. Kalau kemunduran itu dari tahu menjadi tidak tahu, ya. Kemandekan itu tidak maju-maju. Tahu tapi tidak bertumbuh di dalam tahu itu sehingga yang diketahui itu saja. Ya, dari dulu tidak berubah. Makanya nyanyian yang paling disukai itu nyanyiannya siapa itu? Aku masih seperti yang dulu. Siapa? Dian Piscesa. Sudah. Ya. Jadi kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan kita.
Ya, tidak ada alternatif lain. Saya tertarik kepada Alkitab. Dan sayang banyak orang sudah tidak mencintai Alkitabnya lagi. Tadi baru saja saya dapat tayangan tentang seorang di Vietnam. Kristen sungguh-sungguh. Tapi karena di Vietnam itu dikuasai oleh komunis, sehingga baca Alkitab itu merupakan satu kebodohan bahkan bahaya, sudah. Tapi ada satu orang, tadinya dia sungguh-sungguh, akhirnya hampir-hampir dia jadi komunis. Akhirnya dia dipekerjakan di sebuah kamp, ya. Lalu dia tidak ada lagi Alkitab. Tahu-tahu tiap pagi dia bersihkan WC yang kotor itu dari barak itu, dia ketemu tisu. Tisunya ternyata potongan-potongan ini, lembaran-lembaran oleh komandan barak itu dirobek-robek untuk jadi tisu. Nah, orang Kristen yang hampir murtad ini dia lihat, lalu dia bawa ke rumah. Nah, itu begitu susah. Sampai dari mau jadi komunis, akhirnya dia kembali oleh robekan-robekan Alkitab yang sudah dibuang dijadikan tisu. Kita punya Alkitab, sudah saudaraku, tidak terlalu dibaca, tidak terlalu dihargai. Ya, itu sebabnya sekali lagi kita perlu menjadi orang yang bertumbuh. Saya tertarik sekali kepada Alkitab. Tadi saya renungkan waktu kita nyanyi. Terakhir Alkitab itu ditulis oleh 3 rasul yang dekat sama Tuhan. Pertama itu Rasul Yakobus. Sudah lihat ada surat Yakobus di belakang. Setelah itu surat Petrus. Terakhir surat Yohanes. Ini 3 orang paling dekat sama Tuhan. Tetapi kita melihat yang terakhir nulis, yang diberi hal-hal yang indah, itu Yohanes. Ya. Petrus Yakobus berbicara tentang percaya. Percaya itu harus disertai perbuatan. Petrus itu berbicara tentang harap. Orang yang berharap itu dia bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan. Makanya walaupun Petrus tidak terlalu pintar, tapi dia berharap untuk imannya bertumbuh. Sehingga dia bisa tulis, bertumbuhlah dalam pengenalan. Akhirnya dia mati karena dipenggal, saudara-saudara. Tetapi yang hidup terus itu Yohanes, yang nulis surat 1, 2, 3 Yohanes, lalu ditutup dengan surat Wahyu, kitab Wahyu. Terakhir ada pertumbuhan, percaya, harap, dan cinta, saudaraku. Kita sedang bicara tentang soal bertumbuh dalam pengenalan, ya. Sehingga kita perlu berharap dalam zaman yang begini sulit, kita tetap harus berharap seperti Petrus untuk kita bertumbuh. Jangan sampai kita patah semangat. Sebab di dalam Tuhan itu ada harapan. Amin. Orang yang percaya perlu berharap supaya cintanya makin melekat, ya. Makin dicintai, makin nanti dipercaya, saya bilang, oleh Tuhan sesuatu, ya. Apa yang kita sedang lakukan sekarang sampai Tuhan percayakan sesuatu. Dunia kedokteran sedang dipermalukan di Indonesia, ya, dengan adanya seorang dari Kalimantan yang tanpa pakai operasi, tanpa pakai ini dan itu, ya, orang yang bengkok-bengkok itu bisa betul tidak? Dia bilang kalau ke dokter ini berapa puluh juta, ya kan? Tapi hanya dia berharap katanya kepada yang di atas, hanya dengan minyak Kalimantan. Ada yang bengkok tangannya di sini, bengkok karena ngurusin duit terus. Supaya lempeng. Karena mengenal Tuhan, lalu Tuhan bikin lempeng.
tangannya. Saudara-saudara, ya. Nah, itu ada satu peristiwa tentang soal pertumbuhan ini. Kalau kita baca di dalam kisah dari Tuhan Yesus ketika dia sudah bangkit dari kematian, dia berhadapan dengan murid-muridnya, ya. Mari kita akan lihat dari Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21. Kita baca ayat 4 dan ayat yang ke-12. Yohanes pasal 21 ayat 4 dan ayat yang ke-12. Coba silakan dibaca. 21 ayat 4. Di sini saja saudara. Demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, Ketika hari mulai siang, berdiri di pantai. Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ketika Yesus sudah bangkit, Yesus menampakkan diri. Pada satu ketika dikatakan hari mulai siang, Yesus yang sudah bangkit ini berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak Tahu. 3,5 tahun sama-sama, tapi ketika dia sudah bangkit ternyata matanya tertutup. Dikatakan ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini dari tidak tahu. Tapi coba kita lihat ayat 12. Ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah, setelah satu peristiwa Yesus menampakkan diri, ini peristiwa yang kelihatannya biasa, seperti sekarang, ya. Yesus ngajak makan, sarapan. Udah pada sarapan belum? Hah? Marilah sebentar kita sarapan. Tapi bayar masing-masing. Sudah. Nah, Yesus itu ngajak sarapan. Betulnya hasil tangkapan murid-murid sendiri. Ketika sudah mereka sarapan, ya tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Semua diam. Sebab mereka tahu. Tadi dikatakan tidak tahu. Tapi telah satu peristiwa dikatakan sekarang mereka tahu. Ya. Tapi mereka tidak bertanya siapa engkau. Karena udah tahu, nggak usah banyak bicara lah. Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Jadi Tuhan juga ingin merubah kita, saudaraku. Dari orang Kristen yang bodoh, ya. Sebetulnya banyak nggak tahu, banyak sebetulnya tentang firman ini nggak banyak tahu, tetapi banyak omong, sok tahu. Sampai satu ketika mereka mengalami satu peristiwa di mana mereka sudah tahu, tapi mereka tidak mau bicara, tidak ada yang berani. Zaman ini Tuhan ingin melihat orang-orang Kristen yang tidak banyak bicara tetapi banyak melakukan sesuatu. Banyak bertindak, ya. Gereja juga begitu, bukan gereja yang wah sepertinya berbuat ini berbuat itu. Melakukan ini melakukan itu. Bikin aksi ini bikin aksi itu. Tapi sebetulnya nggak ada yang dihasilkan. Tapi ada pribadi-pribadi maupun orang-orang yang dia tahu. Karena dia dipercaya oleh Tuhan melakukan sesuatu. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan ingin supaya kita menjadi orang yang bertumbuh dalam pengenalan. Nah, sedikit bicara banyak kerja. Ya,
Banyak kerja tapi tidak mau banyak bicara, apalagi banyak dipuji. Diam tetapi punya aksi luar biasa, ya. Makanya mari kita menjadi orang Kristen yang demikian, ya. Nah, itu sebabnya apa yang sebetulnya terjadi di dalam Yohanes pasal 21 ini. Sebelum Yohanes mengakhiri ya Injilnya yang keempat, yang spektakuler, yang luar biasa. Injil yang membukakan rahasia sebetulnya Yesus itu siapa. Karena itu kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang betul-betul mengenal Tuhan, sebelum baca kitab yang lain, baca Yohanes dulu. Baca Injil Yohanes dulu. Maka kita akan terbuka. Sebetulnya Yesus itu siapa. Coba kita lihat perkembangan dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, apa yang kita bisa ikuti dalam ayat 1 sampai ayat 3. Kita baca Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Hal yang pertama perlu kita perhatikan, hati-hati di dalam hidup ini, ya. Jangan kita kehilangan tujuan. Sekali lagi, jadi orang Kristen itu bukan untuk jadi orang kaya. Sekali lagi, jadi orang Kristen bukan berarti kita itu ingin dijadikan oleh Tuhan jadi orang kaya. Jadi Kristen bukan untuk masalah-masalah keuangan, bukan untuk masalah-masalah kesejahteraan sosial. Jadi orang Kristen adalah jadi orang yang tahu bahwa kita ini orang berdosa, tetapi harus diampuni dosanya oleh pengorbanan darah Yesus. Sehingga nasib kita dirubah dari namanya orang berdosa menjadi orang yang ditebus oleh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Tadinya namanya tidak ada di dalam daftar kerajaan sorga. Setelah ditebus oleh darah Yesus, nama kita ada di dalam buku hayat, buku hidup dalam kerajaan sorga. Sehingga pasti kalau kita meninggal dunia, ya, kita punya daftar di sana. Itu tujuannya. Bukan hanya ada di daftar di KPU, Komisi Pemilihan Umum, tetapi di sana. Ini tujuan utama. Jadi jangan ada yang bermimpi kalau saya jadi Kristen maka urusan beras saya pasti terjamin, urusan minyak saya terjamin, urusan dapur saya terjamin. Bukan itu, ya. Itu hal-hal sampingan. Tetapi jiwa saya terjamin. Kalau ada apa-apa, jiwa saya sudah diselamatkan dan roh saya sudah punya tempat di sana. Itu tujuannya. Makanya kalau ada sesuatu di dalam gereja, jangan terus salahkan ini dan salahkan itu. Kalau sakit tidak dibesuk, jangan salahkan ini, jangan salahkan itu. Sudah, ya. Kalau kebanjiran tidak kebagian ini, tidak kebagian itu, jangan salahkan gereja karena bukan maksudnya itu. Gereja ada supaya orang yang dari berdosa menjadi orang yang diselamatkan dan selalu berkumpul untuk mendengarkan petunjuk Tuhan, supaya kita dari orang bodoh dirubah jadi orang yang bijaksana.
Makanya jangan kehilangan tujuan di dalam hidup ini. Ya. Kita harus terus pandang kepada Yesus yang bisa menyempurnakan iman kita. Coba kita baca Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 3, silakan. Ibrani 12 ayat 1 mulai sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita ini dalam perlombaan yang diwajibkan, tekun terus 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita melakukan perlombaan dengan mata yang tertuju pada Yesus yang sudah mati bagi kita. Terus, yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dari bodoh jadi bijaksana. Terus, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, Yesus sudah setia, hina, tapi sekarang mulia. Amen. Ayat 3. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Jadi kita mandang terus kepada Yesus. Supaya iman kita dari iman yang lemah jadi iman yang kuat. Dari Kristen yang bodoh menjadi Kristen yang bijaksana. Makanya gereja ini bukan gereja untuk satu suku, tapi gereja untuk semua bangsa, untuk semua suku di Indonesia ini. Tidak ada perbedaan, saudaraku. Di sini tidak ada suku yang lebih besar dari yang, semua sama, ditebus oleh darah Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus sudah mati lalu bangkit, mereka belum lihat Yesus. Tiba-tiba Yesus menampakkan diri. Sebelum Yesus menampakkan diri, mereka kelihatan tidak ada pegangan. Sehingga Petrus bilang waktu itu yang kumpul itu ada 7. Kalau saudara baca tadi, ya. Simon Petrus, ini dan itu ada 7. Yang 5 lagi, yang 4 lagi itu tidak disebut di sini. Sudah. Hanya 7. Ini 7 menunjukkan sempurna. Para murid memang masih ada, tetapi mereka sudah kehilangan tujuan. Mereka dipanggil tadinya 12 bukan? Hanya 1 gantung diri, 7 das yang jual Yesus. Tapi ketika mereka kumpul belum ketemu lagi Yesus, mereka sudah kehilangan tujuan. Yesus waktu panggil mereka, dari para nelayan, aku akan jadikan kamu penjala manusia. Tapi ketika mereka tidak ada lagi tujuan, maka Petrus kembali ingat kepada yang lama. Dia bilang, aku pergi menangkap ikan. Harusnya tangkap orang, sekarang tangkap ikan. Banyak orang Kristen awalnya mau rohani, tapi karena kehilangan tujuan, yang dituju itu jasmani. Makanya kemarin saya ditanya oleh Mas Eko, bagaimana Om dari Bandung meninggalkan kekayaan, meninggalkan saudara, meninggalkan rumah, bisa ada sengsara? Saya bilang tujuan saya satu, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan tujuannya, supaya jangan menyenangkan hati sendiri. Waduh, kalau diceritain pengalaman
Di antaranya engkau saya yang tahu ya ku ya. Ini saya punya paman. Dulu waktu kanak-kanak saya sering ke Dengklok ini ya sama saya punya paman ini. Ya, saya panggilnya ku Amuk. Walaupun nggak pernah ngamuk ya ku ya. Sudah. Tahu saya punya engkau itu kondisi keluarga kita di Bandung itu. Rumahnya apanya tahu semua papa. Saya ya. Datang ke Kedung Gede. Terus datang ke Dengklok. Tahu rumahnya bagaimana ya ku ya. Gerejanya bagaimana waktu itu. Tapi tujuannya satu. Supaya mengenal Tuhan. Tuhan janji, walaupun meninggalkan mula-mula susah, nanti dikasih 100 kali lipat. Itu janji. Sekarang udah berapa kali lipat nggak tahu saudaraku. Tapi yang jelas saya banyak saudara di mana-mana. Ya, banyak rumah di mana-mana. Ya kan? Ke Surabaya, di mana aja ada rumah, asal ada duit aja. Mau di hotel bintang 1, mau di Melati 1, saudaraku. Malu yang gratis juga banyak. Hanya malu-maluin dong. Saudara-saudara, ya. Jadi ini jangan tujuannya ya dari manusia jadi tangkap. Nah, ini kan memang tidak berdosa, jadi nelayan lagi nggak berdosa. Tapi tujuannya karena apa? Ya, ini karena belum lihat kembali Yesus yang bangkit. Yang kedua, coba kita baca ayat 4 dan ayat 5. Yohanes 21 ketika Petrus dia bilang, saya mau tangkap ikan. Ini semua 6 orang bilang, saya ikut. Waduh, saya ikut. Terus bagaimana? Ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ya, Yesus berdiri di pantai, ya. Lalu dikatakan, Tuhan tanya, kamu punya makan tidak? Nah, ini istilahnya lauk pauk. Kamu ada sarapan gak nih? Terus mereka bilang tidak ada. Artinya mereka jujur. Jadi kejujuran akan kegagalan itu lebih baik dari dusta tetap tentang keberhasilan. Ya sekali lagi, kejujuran akan kegagalan itu lebih baik daripada dusta tentang keberhasilan. Ya. Kita harus tanya kepada diri sendiri, saya ini sudah menjadi orang Kristen yang betul-betul kenal sama Yesus atau belum? Yang sudah melihat bahwa saya ini punya tujuan. Tapi dalam saat ini kelihatannya, waduh. Jadi kita mesti jujur. Ketika Tuhan bilang, adakah lauk pauk? Begitu ditinggal aja belum 40 hari, mereka sudah bilang enggak. Jadi lepas dari Tuhan itu kegagalan, saudara. Ya. Lepas dari Tuhan itu kegagalan. Saya mau katakan bahwa banyak gereja-gereja yang setelah pandemi ini sebetulnya gagal faham, gagal mengelola jemaat. Buktinya dalam beberapa saat saja diadakan online, diadakan tidak ibadah, mau kembalikan orang ke gereja itu susahnya luar biasa. Ini kegagalan, saudaraku. Ya. Ada orang yang mau kumpulkan orang sampai keluarkan jutaan, ratusan juta untuk kumpulkan orang. Padahal Yesus waktu adakan KKR dulu enggak pernah pakai panitia. Begitu ada pengumuman Yesus mau khotbah di bukit, mereka sudah kumpul, saudaraku. Lalu Tuhan mulai bicara. Tidak ada jaminan apa-apa. Tadi kemarin saya dapat
tentang kebangunan rohani di Sidikalang, Sumatera Utara. Sudah sok. Itu satu lapangan besar kumpul. Mereka tidak pakai bangku seperti begini, enggak, saudaraku. Tapi waduh, kalau harusnya ditayangkan. Luar biasa. Sumatera Utara. Saya pikir-pikir, waduh, jadi kepengen saya ke sana lagi, saudaraku. Tapi waktunya belum. Ya. Saya sudah diundang ini di mana? Tarutung. Ya, sudah ditunggu. Tetapi belum bisa, belum sempat, saudaraku. Wah, ada kebangunan rohani. Wah, luar biasa, saudaraku. Ya, mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ini terjadi, saudaraku. Jadi kejujuran, kita harus jujur. Gereja-gereja sekarang banyak yang, sehingga untuk mempromosikan diri kita harus keluar biaya banyak sekali. Padahal promosi itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan meninggikan seseorang, tidak ada yang bisa bikin jatuh. Kalau Tuhan jatuhkan seseorang, tidak ada orang bisa bikin tinggi. Jadi zaman ini, saudaraku, adalah zaman kita harus jujur. Ada kemungkinan orang itu tadinya namanya besar, tapi sekarang sebetulnya sudah ada di bawah. Sekali lagi, kejujuran akan kegagalan lebih baik daripada dusta tentang keberhasilan. Yang ketiga, coba kita baca ayat 6 sampai ayat 8. Ayat 6 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Itu Tuhan. Ya. Terus kaget juga ya. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Kasihan sekali. Lalu terjun ke dalam danau. Iya. 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Iya. Saudaraku. Jadi kita lihat ketika mereka ngaku nggak ada sarapan, ya, maka dikatakan di dalam ayat yang ke-6, ya, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka kata murid yang dikasihi Yesus, Yohanes, kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar ia adalah Tuhan, maka dia mengenakan pakaiannya, ya, sebab ia tidak berpakaian, alias, nah ini udah nggak ada malu lagi, saudaraku, ya. Lalu terjun ke dalam danau. Lalu ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta, sekitar 100 meter begitu, ya. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Jadi kita lihat mereka taat. Ketika mereka ngaku nggak dapat, nggak ada ikan, Tuhan bilang, coba sekarang tebarkan jala di sebelah kanan. Menurut aturan penangkapan ikan itu, kalau tebarkan jala itu sebelah kiri. Tapi sekarang Tuhan bilang sekarang ke sebelah kanan. Beda dari kebiasaan. Ketika mereka tebarkannya, ternyata ditarik nggak bisa.
karena udah banyak ikan. Itu disebutkan nanti ada 153 ikan besar-besar, saudara-saudara. Jadi ketaatan itu membuahkan hasil. Sayang, saudara-saudaraku, hasil itu tidak segera didapat karena orang tidak taat. Ya. Makanya di dalam gereja itu ada jadwal, saudara-saudaraku. Jadwal itu untuk kita tahu nih, di gereja itu ada kegiatan apa saja. Ya. Sehingga orang yang ada waktu dan bisa menyediakan waktu dan rela untuk waktunya digunakan, nah bisa menggunakan jadwal itu. Hari Senin sampai Sabtu, ya. Lalu Minggu itu jadwalnya. Dan ada yang mengusulkan supaya kebaktian itu sore juga diadakan, begitu. Karena ada yang pagi tidak bisa, tetapi sore bisa. Hanya saya tidak tahu kalau diadakan 3 kali masih ada tidak yang mau ibadah 2 kali, atau yang tidak datang itu mau datang sore. Ya. Jadi kita mesti menjadi orang yang taat, sebab taat itu pasti membuahkan hasil. Ya, taat. Istri-istri taat kepada suami. Amin, istri-istri. Taat itu dibulak-balik juga tetap taat. Ya, T-A-A-T. Coba dibalik bacanya. Dari sini taat, dari belakang taat juga. Jadi jangan pakai alasan macam-macam. Ya, suami saya bodoh. Ya kenapa tadinya mau tuh kalau bodoh mah? Suami saya mah belegug, lebih dari bodoh. Sehingga mana bisa? Ya tadinya dong, ya kan? Ada istri disuruh tunduk kepada suami. Taat tunduk sama sebetulnya. Nah, suami mengasihi istri. Kasih itu berarti kasih. Tapi banyak suami boro-boro kasih, inginnya dikasih. Istrinya yang kerja keras, suaminya mah gini-gini terus burung. Saudara. Ya kenapa tadinya mau sama suami yang lebih cinta sama burung? Itu ya. Kalau sudah jadi mah, apalagi sudah ada anak. Anaknya Semar, Petrus, Gareng, Cepot. Anaknya bukan jodoh kali. Enggak mungkin bukan jodoh, dapat Pandawa 5 ya. Ada Pandawa 4, ada Kurawa, malah ada yang Kurawa. Sudah. Taatlah. Coba kalau taat, luar biasa ya. Mau taat? Seperti Yesus. Yesus itu taat. Makanya kenapa dia sekarang namanya hebat. Coba kita baca Ibrani 5 ayat 8 mulai. Ibrani pasal 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, sekalipun Yesus itu anak, ia telah belajar menjadi taat. Yesus telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Walaupun dia menderita, dia belajar taat. 9. Ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, sesudah dia sempurna dalam ketaatan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Dia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yang taat kepadanya. 10. Ayat 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Iya. Jadi kita lihat Yesus itu walaupun anak Allah belajar menjadi taat. Yesus aja belajar menjadi taat. Ya kita siapa? Makanya saya kagum kepada Pak Rifin Sinaga.
Sebetulnya bukan Arifin tapi Irifin. Walaupun sudah dulu katanya dibaptis tapi sebetulnya belum ya Pak. Nah, rasa mau taat Yesus itu dibaptis selam, saya juga selam. Ya, bukan karena ini itu, karena ikuti Yesus. Yesus saja belajar taat, masa saya tidak? Maka ini contoh yang baik menurut saya, saudara. Jadi taat itu penting, ya. Sebab di belakang keberhasilan itu ada awal ketaatan. Ya. Yang keempat, nah sekarang kita lihat ya, ketika mereka tidak bisa narik, ya, tidak bisa narik hasilnya. Ayat 8 tadi mengatakan apa? Ayat 8 tadi mengatakan apa? Murid-murid yang lain datang dengan perahu, berarti ada 2 perahu. Murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu, jadi kerjasama. Jadi kalau ada kita berhasil, jangan dimakan sendiri. Ya, sekali lagi, kalau kita diberkati, jangan dimakan sendiri. Nanti darah tinggi, nanti kolesterol, nanti kelebihan apa lagi? Gula darah, ya, terlalu manis. Kalau kemanisan banyak bahaya. Ada kolesterol lagi, ada darah tinggi lagi, terus larinya kemana? Jantung. Kalau jantung istirahat, larinya kemana? IGD dulu. Kalau IGD sudah dilaksanakan, IGD bilang udah full, ya, nggak ada lagi alat, larinya kemana? Pelita. Persiapan. Makanya yang belum masuk pelita segera masuk. Mana di sini ada wakil pelita? Supaya apabila ada yang sudah IGD dan lain sebagainya, sudah ada persiapan. Jangan larinya ke Om Kartono. Om Kartono bukan panitia kematian. Cun panitia kematian? Enggak Om, panitia kehidupan aja ya. Kalau ada yang pesta jangan lupa ngundang begitu ya. Nah, jadi coba kita lihat sekarang setelah hasil banyak, ayat 9 sampai 11. Hampir habis ini. Hampir habis. 9. Yohanes 21:9. Yohanes 21 ayat 9. Ya baca aja di situ. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang. Mereka melihat api arang. Dan di atasnya ikan dan roti. Di atasnya ikan dan, ya, kalau sudah melihat api dan arang, di atasnya ikan dan roti, yang mana yang saudara perhatikan? Mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang. Di atasnya ikan dan roti. Kalau saudara ketemu ini, yang saudara liatin terus yang mana? Cun? Kalau masih mentah gimana? 10. Ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Bawa ikan yang kamu baru tangkap itu. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Menghela perahu itu, jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. 153 ekor banyaknya. Cepat lupanya ya. Ngitungnya itu ya. Hebat juga ini. Terus.
dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Nah, bagaimana mereka menanggulangi hasil itu? Tadi dikatakan mereka beberapa orang narik nggak bisa, datang temennya lalu sama-sama diangkat. Ternyata jumlahnya sekian. Jadi kerjasama itu jauh lebih efektif dari kerja sendiri-sendiri. Sekali lagi, kerjasama itu jauh lebih efektif, lebih maksimal hasilnya dari kerja sendiri-sendiri. Coba begitu cepat, sampai ngitung 153 ikan besar-besar tuh belum pada mati loh saudara. Tapi bisa cepat gitu. Kenapa? Nah, kerjasama. Kemarin saya khotbah di kaum remaja, kaum muda, ya. Dan ada 17 yang belum dibaptis. Sedangkan yang sudah daftar ada berapa? 7 yang nanti April minggu pertama. Tanggal 7 April akan ada baptisan lagi, ya. Saya mohon saudara segera jangan jadi orang bodoh. Jangan gengsi. Contohnya Pak Rifin, ya, walaupun sudah katakanlah puluhan tahun jadi orang Kristen, bahkan dari bayi ya, dari bayi, udah dari bayi loh saudaraku, udah Kristen. Tapi sampai umur 50 berapa sekarang Pak? Hah? 58, belum 85. Dan ada harapan jadi 85 saudara. Karena dalam umur belum 60 nggak pakai gengsi-gengsian. Saya harap ada kebangunan rohani di sini, ya. Bukan hanya untuk dapat akte baptis dari gereja kita, tapi dari persetujuan Bapa di sorga. Ini anak seperti Yesus. Yesus juga tidak pakai gengsi, rela. Sampai Yohanes membaptis ragu-ragu. Saya yang harusnya dibaptis sama Anda, kok Anda dibaptis sama saya? Oh nggak apa-apa kata Yesus, untuk menggenapkan kebenaran. Jadi kita mesti kerjasama saudara, ya. Kerjasama itu lebih efektif dari sendiri-sendiri. Makanya kemarin saya khotbah di kaum anak remaja, ya. Jadi kayak anak remaja lagi saya sudah saudaraku. Kalau khotbahin cuncun mah nggak kayak anak remaja lagi ya Om ya. Malah rasanya ada yang lebih muda dari saya nih, ya. Saudaraku. Jadi ini kerjasama. Walaupun di antara anak-anak muda itu ada yang nggak kenal saya, saudaraku. Ya, kalau saya lewat itu acuh aja. Siapa itu orang tua? Yang kenal tuh Kos Herdi, yang kenal Kos Sandi, yang kenal Kos Yadi. Kalau ini mah yang tua siapa nggak tahu. Apalagi lagi pakai piyama, nggak menarik banget saudaraku. Tapi diperlukan juga, ya. Ini kerjasama namanya saudaraku. Ya, mau kerjasama? Jangan grup-grupan sudah saudara. Nah, makanya saya senang kalau lihat ada yang jaga jemaat di depan. Lihat, jangan tidak kasih senyum, sebab senyum Anda tuh berharga loh saudaraku. Ya, ada kalau kasih sambut. Saya lihat mukanya belum gembira saudaraku, ya. Tapi gembira, sebab kalau orang datang disambut pakai wajah yang gembira itu nanti datang lagi, walaupun yang nyambut lain-lain, ya. Ini jadi kerjasama. Mau kerjasama? Di sini ada kaum pria. Gereja ini bukan hanya kaum wanita yang kuat loh, kaum prianya juga di belakang, ya. Nak, siap nak? Mana yang namanya Nana itu? Ah, itu paling terkenal sebab ada nyanyiannya. Nah, nggak ada nono, nggak ada. Kerjasama, ya.
Dan yang terakhir, narik napas dong. Ayat 12 sampai ayat 14 ini. Yohanes 21 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Bahwa dia adalah Tuhan. 13. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Tidak ngambil areng. Tapi ngambil apa? Roti. Sebab tahu nih matanya semua ke roti dan ke ikan. Makanya dia nggak ngambil areng. Dia ngambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Tuhan tahu lah ikan juga dikasih. Terus ayat 14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Iya. Dari kita sebagai orang Kristen yang terakhir perlu mengalami hidup dengan wajar. Hidup dengan wajar dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya. Hidup wajar itu dengan Tuhan itu hidup yang indah, Saudara. Hidup Kristen itu harus hidup yang wajar, yang biasa. Jangan yang aneh-aneh. Ya. Seperti itu kan sedang pagi. Wajar kalau kita pagi apa? Seperti sekarang. Makan siang atau makan malam atau makan. Kalau pagi wajarnya makan apa? Makan apa? Makan apa? Kalau orang Batak, Pak, pagi itu biasanya makan apa? Hah? Nasi aja? Nasi tok, kata orang Jawa mah, nasi tok. Nasi saja, nasi doang, atau nasi apa? Hah? Ah, itu nasi sama ikan. Kalau nggak ada ikannya, nasi. Kalau nggak ada ikan sama nasi, makan garam. Waduh, cepat darah tinggi ini, saudara. Jadi wajarlah sarapan itu bayangan suatu hidup yang teratur. Ya, saya lihat banyak yang hidupnya nggak teratur. Makan pagi itu jam 11. Itu namanya apa? Makan pagi jam 11 itu namanya makan apa? Hah? Tapi baru katanya. Dari pagi juga belum. Setelah itu dia bertamu, besuk. 12:30. Baru makan jam 11, besuk jam 12:30. Ditawarin makan. Lihat kalau nggak mau ada babi hong. Ada babi panggang. Makan lagi. Baru jam 11 makan, udah 12:30 udah makan lagi. Namanya makan apa ini? Ngawadah. Besok ke rumah kedua jam 2:30. Lihat lagi makan. Ini juga makannya nggak teratur juga. Katanya makan siang tapi jam 3. Lihat, waduh, nasi uduk pakai. Wah, makan lagi, saudaraku. Sampai di rumah itu jam 6:30 udah 4 kali makan. Belum makan sendiri. Ini satu bayangan hidup yang tidak teratur, saudara. Ya. Makanya saya kalau pagi seperti sekarang tadi makan, nggak makan nasi, Pak. Makan yang cepat saja. Sebab harus
ada ini untuk dimakan ya, itu rutin sudah. Nah, makan ya udah Milo lah, disediain Milo ya. Jadi teratur, udah makan pagi, makanya khotbah bisa semangat ya, tidak kerudukan karena udah diisi sudah cukup. Nah, kalau belum diisi nanti ini yang keluar sebab ini rekam. Jadi hidup teratur lah. Ya, istri, makanya saya bersyukur punya istri. Sebelum saya bangun, istri saya sudah kadang-kadang ngebanguninnya pakai sapu. Geluduk. Bab nggak mau bangun sudah. Jadi ini hidup teratur. Jangan istri yang molor terus, suami yang bikin macam-macam. Ini terbalik, saudaraku. Gimana ini? Saya kalau lihat Ayin kesian. Nggak tahu gimana Ayin. Tapi bahagia saya lihat ini. Ya. Jadi hidup senyap dalam keyakinan. Mereka masih bertanya-tanya. Ini siapa ini sebetulnya? Lihat kayak Yesus tapi mukanya udah lain. Sebab Yesus sebelum bangkit dari kematian dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian tidak dikuasai oleh sesuatu lain, tugas lain, itu lain. Makanya saudara kalau lihat orang khotbah itu sudah bisa lihat. Ini pengkhotbah ini sudah bebas belum dari dosa. Saudara bisa lihat, ya kan? Sudah bebas belum dari ikatan-ikatan. Akan terasa sudah saudara. Ya. Nggak bisa dibohongin, apalagi banyak orangnya. Ya. Jadi hidup senyap dalam keyakinan. Tahu Yesus, tapi belum berani ngomong. Lalu dikatakan ayat 13, ya, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga. Jadi yang jadi tuan rumah sekarang Yesus. Yesus maju ke depan. Jadikan Yesus sebagai pemimpin saudara. Nanti Yesus yang pimpin baik istri, suami, anak-anak bagaimana. Makanya saya kalau ditanya sama orang-orang, Pak punya anak berapa? Saya bilang 3. Mereka jadi apa? Jadi pendeta. Waduh enak dong, ada generasi penerus katanya begitu. Dalam hati saya emang gua mau modar? Ya gua hidup, mereka hidup, ya sama-sama udah kerja. Mereka berteriak khotbah, saya juga berteriak khotbah. Mereka berkhotbah di sini, saya berkhotbah di mana-mana masih bisa, saudaraku diundang kemana-mana, ya kan? Sama-sama. Jangan bilang nerusin. Emangnya saya mau dikubur? Kita kerja sama. Dan kalau boleh, saya minta satu hal dari Tuhan, nggak pernah ngalami mati itu bagaimana. Tapi kalau Tuhan datang, kita diangkat sama-sama. Ya, wah alangkah indahnya, betul tidak? Nggak ngalami, didorong. Nanti kita ke peristirahatan terakhir. Ini bacang dibagiin. Ya. Jadi hidup kita harus dalam persekutuan, ya. Yesus pemimpin. Dan semua peristiwa-peristiwa dalam hidup kita harus membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Setelah lihat, iya ya. Mereka lihat Yesus makan. Dikatakan dalam satu ayat, Yesus makan ikan goreng sepotong. Itu gede-gede ikannya loh saudaraku. Kalau Yesus makan ikan goreng sepotong berarti pasti enggak satu kan? Ya, pasti udah. Berarti Yesus juga melakukan satu tindakan bahwa dia tuh hidup. Kalau Yesus makan berarti dia hidup. Ya, jadi kita hidup bersama Tuhan yang hidup. Kita makin hari makin kenal siapa. Lalu mereka tahu bahwa itu Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara. Kita serahkan seluruh hidup kita di dalam tangan.
menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Mari kita berdiri bersama. Benar bahwa Kau adalah kesukaan kami yang tidak akan pernah tergantikan. Sebab tidak akan pernah ada lagi yang akan seperti Engkau. Sebab hanya Kau satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan. Kami bersyukur untuk kesempatan dan waktu seperti saat ini. Kami boleh terus belajar mengenal Engkau lebih lagi, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang bijaksana. Kami mengerti dengan benar akan Engkau, dan hidup kami boleh mempermuliakan nama Engkau, dan kami boleh menjadi kesaksian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Engkau. Untuk mereka yang belum mengenal Engkau, boleh mengenal Engkau melalui hidup kami. Terima kasih buat berkat firman Tuhan yang luar biasa yang dibagikan oleh hamba-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu senantiasa dengan
kekuatan, kesehatan, dengan hikmat, dengan kekayaan rohani yang lebih lagi. Biar beliau terus boleh menjadi saluran berkat, menjadikan setiap orang juga boleh kaya secara rohani, dan nama Engkau yang dipermuliakan. Kami percaya Engkau melawat setiap kami yang hadir. Engkau memberkati kami bukan hanya dengan firman-Mu. Kami percaya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Setiap kebutuhan keperluan kami, setiap hal yang bahkan mungkin orang tidak tahu, kami percaya Engkau tahu segalanya, dan Engkau menolong kami sesuai kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur atas firman-Mu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat pelayanan firman Tuhan dari Bapak Gembala, dan buat setiap tim pelayanan pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan. Sebentar dengan hormat yang bertugas bisa tampil depan. Sebentar dengan hormat Johan doa untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan di tempat ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Biarlah persembahan kami bisa berguna bagi rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. untuk menjelaskan acara Paskah yang akan nanti kita akan adakan di luar. Selamat pagi semua. Ya, saya akan sedikit menjelaskan untuk acara Paskah kita nanti, ibadah bersama akan diadakan tanggal 9 April hari Minggu itu ya. Dan ke sana takutnya ganjil genap. Ini saya ingatkan juga bagi yang mobil pribadi ya harus ganjil ya, supaya nanti kita takutnya pas pulangnya itu ini untuk jaga-jaga. Kalau belum ada ya silakan dicari, mobil di saya ganjil semua tuh. Sekalian iklan lewat sedikit. Itu nanti dulu ya sudah, karena sudah ditampilkan, coba suaranya dong, kurang seru. Nah ini tempatnya yang akan kita Taman Wisata Matahari ya, kita jadi fix di sana karena lebih besar, banyak ya permainan. Kita lihat dulu ya. Tempatnya lebih luas, lebih adem. Nah itu nanti yang akan didapatkan ya, salah satu free perahu naga ya, apa
ini mobil yang dinaikin nanti hanya 1 kali dari tempat parkir bus ke dalam. Lalu ada ini Fantasyland tadi yang di sebelah kanan itu. Buat orang tua memang lumayan ya. Makanya nanti mobil pribadi bisa masuk ke dalam. Jadi ketika kembali dari tempat ibadah, ya mungkin yang sudah cukup usianya ya bisa ikut mobil pribadi lah gitu ya. Nah, ini sudah dekat tempat ibadah yang akan kita pakai di ruangan terbuka. Nah ini dia. Besar, ya. Lebih besar ya. Asal kuat aja di sini mau lari-lari gitu kan. Kalau udah selesai ibadah. Benar ya kalau kekeng ya. Ini ya tempat ibadahnya. Nah ini mobil Warawiri namanya. Nah ini untuk sekolah minggu tempat ibadah. Oke, demikian. Nah jadi ada kalau tidak salah sekitar 6 ya yang gratis itu tadi mobil Warawiri, tapi hanya 1 kali perjalanan. Lalu yang perahu, terus ada Fantasyland, lalu ada apa Taman Kelinci ya, Taman Rusa, sama apa lagi satu lagi saya lupa itu. Ya pokoknya itu. Tapi nanti kasih makannya katanya sih bayar lagi. Jadi ya sudah kita mau lihat-lihat aja gitu ya. Asal jangan dilihat kita panggang, kita bakar jangan. Itu lalu seharusnya peserta mungkin sudah diinfo juga kan ya sekitar harusnya 50.000 itu 60.000 harusnya itu masuknya saja. Tapi karena ada di sananya ada diskon, jadi kita bisa buy one get one dan beserta dengan bus gitu ya. Ya diperkirakan makanya 100.000 kalau bukan jemaat. Tapi kalau sudah kita terdaftar, bagaimana tahunnya ya silakan hubungi Pak Kartono. Untuk Om saya terdaftar nggak nih? Itu silakan ya. Lalu untuk pendaftaran harap segera ya, segera dan karena apa? Nanti akhir bulan atau minggu depan itu sudah kita close, sudah kita tutup karena panitia sebisa mungkin nanti 1 minggu setelah itu kita akan kan cek recheck gitu dan pastikan bus berapa, lalu pesertanya fixnya berapa, kita pesan ke sana supaya jangan ada yang menganggap enteng ya. Sekali lagi mohon walaupun ini kita artinya tidak diminta biaya, mohon kita sama-sama untuk serius. Artinya nanti ketika udah dekat jangan tiba-tiba aduh mentang-mentang gratis nih katanya, biasa bahasa itu mentang-mentang gratis. Maaf nih saya batal nggak bisa, kecuali kalau sakit nggak bisa bangun dari tempat tidur. Nah ya udahlah apa boleh buat. Tapi kalau nggak ada kepentingan yang seperti itu ya tolong gitu ya. Jadi supaya karena kan nanti itu pasti yang namanya bus selalu tiket masuk sudah kita pasti beli. Lalu berikutnya pendaftaran segera kalau nggak ke Om Kartono, Om Lilim gitu ya. Lalu untuk dana yang diperlukan lebih kurang 40 sampai 50 juta. Kalau ada dana lebih itu mungkin ya bisa ditampilkan juga yang sudah masuk, dana masuk, lalu ada bus juga berupa bis walaupun nanti kan kita mintakan berupa uang gitu ya. Sudah ada 6, boleh silakan sambil dilihat itu yang sudah bisa masuk. Karena kenapa? Karena ada dana Natal yang masih ada, jadi dari Bapak Ibu Saudara sekalian ya kita kembalikan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Gitu. Lalu yang berikutnya
Ya, hanya seperti itu ya. Jadi yang sudah masuk kalau tidak salah sekitar 300 ya Om. Ya, hampir 300. Jadi kalau masalah bis apa udahlah kita ya mungkin bagi yang mau pribadi ya terserah, tapi kalau saya sendiri saya ikut bis. Kenapa? Udah kita sama-sama gitu kan. Seperti waktu itu kita ya Pak ke Malaysia, wah, kita sama-sama rombongan itu lebih seru. Apalagi kita sudah berapa tahun ini tidak keluar. Jadi ya mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum daftar segera minta pendaftaran, langsung isi, udah langsung kasih aja gitu kan. Dan itu yang bisa saya berikan, bahwa yuk mari kita sama-sama dukung acara ibadah Paskah kita. Tidak hanya sekedar kita juga bisa refreshing, tapi ya jasmani rohani semua kita dapat, kebersamaan, fellowship yang sudah beberapa lama ini kita tidak rasakan, mungkin ya ini bisa kita rasakan bersama-sama. Ya, sekian, mana ada apa lagi mah? Ya, yang pribadi tetap daftar, artinya nanti kan di pendaftaran itu sudah ada. Di Kerawang juga banyak juga yang pribadi. Ya itu mah kan saya kembalikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau pribadi mau bus silakan, yang penting daftar segera secepatnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih buat Ko Sandi. Pengumuman selanjutnya, saudara, tiap pagi ada doa pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu itu jam 5 sampai jam 6 pagi. Hari Selasa ini tetap ada ibadah jam 18.30, ibadah doa. Jadi bisa sama-sama kita berkumpul. Hari Kamis jam 18.30 ada ibadah umum, bukan ibadah PA, jadi diganti jadi ibadah umum. Lalu hari Jumat tetap di Rengas Dengklok maupun di Kerawang ada komsel buat anak-anak muda, dan Sabtu jam 18.30 juga kembali ada ibadah Joygen di tempat ini. Minggu depan jam 7 pagi ibadah raya pertama yang akan melayani itu Bapak Pendeta Horas Manalu dari Bekasi. Jadi bisa sama-sama kita berkumpul pada minggu depan. Lalu terima kasih buat ya kan nanti ibadah kedua, berarti diumumin. Terima kasih buat persembahan yang masuk, baik dana Paskah, untuk dana misi, untuk dana sosial, dan untuk perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar dengan hormat Bapak Gembala untuk tampil depan berikan doa berkat bagi setiap kita. Jadi minggu depan yang melayani semua dari Sumatera Utara. Di sini 1-2 Pak Horas Manalu. Sekarang beliau itu ketua majelis daerah ya. Dan di Kerawang yang melayani jam 10 itu Bapak Kemal Sinaga. Jadi sama-sama Sinaga, Pak. Mari kita berdiri. Akan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera serta damai dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dan sayang dari Allah Bapa kita di surga serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara pulang. Berkat terus. Allah ini terus berlanjut mulai dari pagi ini sampai Maranatha.
Kita tutup ibadah ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya berkata, Selamat pagi.